Terima kasih kepada Kang Yohan. Selanjutnya yaitu B3, bentuk rumusan hipotesis. Dari tingkatan pengujian hipotesis maka terdapat rumusan 3 kelompok. Hipotesis deskriptif, ada hipotesis komparatif, dan ada hipotesis hubungan. Yang pertama yaitu hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif adalah dugaan suatu variabel mandiri tidak membuat perbandingan atau hubungan. Sebagai contoh, bila rumusan masalah sebagai berikut ini, maka hipotesis jawaban sementara yang dirumuskan adalah hipotesis deskriptif. Contohnya, seberapa tinggi daya tahan lampu X. Yang kedua, seberapa tinggi produktivitas padi di Kabupaten Klaten. Dari pertanyaan itu dapat dirumuskan hipotesisnya, yaitu 1. Daya tahan lampu merek X sama dengan 800 jam. Yang kedua, contoh yang kedua yaitu produktivitas padi di Kabupaten Klaten sama dengan 8 ton per hari. Dalam perumusan hipotesis statik antara hipotesis 0 dan hipotesis alternatif selalu berpasangan. Bila salah satu ditolak, maka yang lain pasti diterima, sehingga bisa diambil keputusan yang tegas. Dalam hipotesis statik biasanya dirumuskan dengan simbol-simbol statik, dan di antara hipotesis 0 yang disimbolkan dengan H0 dan hipotesis alternatif yang selalu dipasangkan yang disimbolkan dengan HA. Contoh pertanyaan yang dapat dirumuskan hipotesis deskriptif statiknya: 1. Suatu perusahaan minum harus mengikuti ketentuan bahwa salah satu unsur kimia hanya boleh dikumpulkan paling banyak 1%. Paling banyak berarti lebih kecil atau sama dengan. Dengan demikian, hipotesis statik adalah hipotesis 0 rata-rata lebih kecil sama dengan 0,01. Atau hipotesis alternatifnya rata-rata lebih besar 0,01. Jadi dapat dibaca hipotesis 0 untuk parameter proporsi berbentuk proporsi 1%. Proporsi lebih kecil atau sama dengan 1%, dan hipotesis alternatifnya untuk populasi yang berbentuk populasi lebih besar dari 1%. Yang kedua, seorang peneliti menyatakan bahwa daya lampu merek A sama dengan 450 per jam dan merek B 600 per jam. Hipotesis statiknya adalah sebagai berikut. Hipotesis 0 adalah rata-rata sama dengan 450 jam, dan hipotesis alternatif rata-rata tidak sama dengan 450 jam. Terus yang kedua lampu B yaitu hipotesis 0 rata-rata sama dengan 600 jam, dan hipotesis alternatifnya rata-rata tidak sama dengan 600 jam. Yang kedua yaitu ada hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam suatu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Contoh rumusan masalah komparatif dan hipotesisnya: apa ada perbedaan daya tahan lampu merek A dan merek B? Yang kedua, apakah ada perbedaan produktivitas antara pegawai golongan 1, 2, 3? Rumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut. Tidak terdapat perbedaan daya lampu antara merek A dan merek B. B. Daya tahan lampu merek B paling kecil sama dengan lampu merek A. Yang C. Daya tahan lampu merek B paling tinggi sama dengan lampu A. Hipotesis statiknya adalah hipotesis 0 rata-rata sama dengan rata-rata 2. Rumus uji hipotesis dua pihak. Yang hipotesis alternatifnya yaitu rata-rata 1 atau sama dengan rata-rata 2. Hipotesis 0
rata-rata 1 lebih besar sama dengan rata-rata 2. Yang hipotesis alternatifnya rata-rata 1 lebih kecil dari rata-rata 2. Itu rumusan hipotesis uji satu pihak. Yang rumusan hipotesis satu pihaknya yaitu hipotesis 0 rata-rata 1 tidak sama, lebih kecil tidak sama dengan rata-rata 2. Hipotesis alternatifnya rata-rata 1 lebih besar dari rata-rata 2. Yang ketiga, yang terakhir yaitu hipotesis hubungan atau asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah salah satu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Contoh rumusan masalahnya adalah apakah ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Rumusan dan hipotesis nolnya adalah tidak ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Jadi hipotesis statiknya adalah hipotesis 0, simbol yang menunjukkan kuatnya hubungan. Kuatnya hubungan sama dengan 0. Hipotesis nolnya yaitu atau bisa dibaca dengan kuatnya hubungan tidak sama dengan 0. Dapat dibaca hipotesis 0 yang menunjukkan tidak adanya hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja dalam populasi. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh sama Kang Abdul.